Pengertian kurikulum. Nah, mendengar istilah kurikulum, sejenak perhatian kita tertuju pada rencana kegiatan belajar yang dilaksanakan seorang guru. Padahal, apa yang menjadi perhatian kita itu hanyalah bagian kecil dari apa sebenarnya kurikulum tersebut. Dengan banyaknya literatur, kurikulum diartikan sebagai suatu dokumen atau rencana tertulis mengenai kualitas pendidik yang harus dimiliki oleh peserta didik melalui suatu pengalaman belajarnya. Nah, pengertian ini mengandung arti bahwa kurikulum harus tertuang dalam satu atau beberapa dokumen atau rencana tertulis. Dokumen atau rencana tertulis itu berisikan pernyataan mengenai kualitas yang harus dimiliki seorang peserta didik yang mengikuti kurikulum tersebut. Landasan filosofis pengembangan kurikulum disusun hendaknya memiliki landasan yang kuat, karena dari sinilah mindset dari kurikulum itu dimulai. Bukan kurikulum yang hanya copy-paste dari suatu sistem pendidikan negara yang lain. Pengembangan kurikulum haruslah mempunyai landasan berpijak yang kokoh. Ini dimaksud agar kurikulum yang dibuat dapat menuntut siswa mencapai tujuan jangka pendek yang dapat dijadikan alat untuk mencapai tujuan pendidikan jangka panjang. Paling tidak terdapat 3 landasan dalam mengembangkan suatu kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologi, dan landasan sosiologi. Nah, landasan filosofis memerankan fungsinya sebagai pijakan elementer dari menurut Nasution bahwa dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari aliran-aliran dalam filsafat, antara lain yang pertama perennialisme, dan yang kedua esensialisme, dan yang ketiga progresivisme, dan yang keempat rekonstruktivisme. Perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum itu merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan, sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, kurikulum itu mencerminkan falsafah hidup bangsa ke arah mana dan bagaimana bentuk kehidupan itu kelak akan ditentukan oleh kurikulum yang digunakan oleh bangsa tersebut sampai sekarang, dan hingga memiliki nilai sosial, kebutuhan, dan tuntutan masyarakat cenderung dan selalu mengalami perubahan, antara lain akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan pembaruan kurikulum perlu dilakukan sebab tidak ada satu kurikulum yang sesuai dengan sepanjang masa. Kurikulum harus juga dapat menyesuaikan dengan perkembangan zamannya dan senantiasa cenderung selalu berubah-ubah.